Oke, nah sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang profil Kabupaten Banyumas, di mana Kabupaten Banyumas sendiri, Kabupaten Banyumas sendiri adalah merupakan suatu daerah di mana dalam daerah tersebut menggunakan bahasa Banyumasan. Kemudian kabupaten ini berada pada Provinsi Jawa Tengah, ibu kotanya adalah Purwokerto. Kabupaten ini juga berbatasan langsung dengan Kabupaten Brebes di utara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen di timur, serta Kabupaten Cilacap di sebelah selatan dan barat. Salah satu gunung terbesar di Jawa Tengah berada di Banyumas, yaitu merupakan sebuah gunung bernama Gunung Slamet. Gunung tertinggi di Jawa Tengah ini terdapat di ujung utara wilayah kabupaten ini. Kemudian Kabupaten Banyumas merupakan bagian dari wilayah budaya Banyumasan yang berkembang di bagian barat Jawa Tengah. Bahasa yang dituturkan adalah bahasa Banyumasan, yaitu salah satu dialek bahasa Jawa yang cukup berbeda dengan dialek standar bahasa Jawa atau dialek Mataram. Masyarakat dari bahasa dan daerah lain kerap menjuluki bahasa Ngapak karena ciri khas bunyi K yang dibaca penuh pada akhir kata, berbeda dengan dialek Mataram yang dibaca sebagai glottal stop. Kemudian untuk data geografi dan iklim pada daerah Banyumas, yaitu luas wilayah Kabupaten Banyumas sebesar 1.327,59 km persegi, di mana secara astronomi Kabupaten Banyumas terletak pada 108 derajat 39,17 derajat bujur timur dan juga 0,7 derajat 15,0,5 lintang selatan. Pemerintahan dalam Kabupaten Banyumas. Ini di sini terdapat data keuangan pemerintah Kabupaten Banyumas, di mana pendapatan pemerintah kabupaten pada tahun 2020 sebesar 3.065.160.413.41 ribu rupiah. Kemudian untuk kependudukan dan ketenaga kerjaan, BPS telah melakukan sensus penduduk setiap 10 tahun yang berakhiran pada angka 0. Konsep penduduk yang digunakan yaitu semua orang berdomisili di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun, tetapi bertujuan untuk menetap selama 1 tahun atau lebih. Jumlah penduduk menurut kelompok umur. Di sini kita tahu bahwasanya umur 0, sampai 4 yaitu tersebar sebanyak 132. Kemudian untuk 75 ke atas sebesar 45 juta jiwa. Laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,31 dengan kepadatan penduduk per kilometer persegi 1.338 dan rasio jenis kelamin sebesar 101,4. Apa aja sih sosial dan kesejahteraan rakyat pada Kabupaten Banyumas? Indeks pembangunan manusia menjadi salah satu alat ukur untuk mengetahui kualitas penduduk Indonesia dan menjadi prioritas utama pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020 sampai 2024. IPM Kabupaten Banyumas mencatat bahwasannya terdapat 71,98 kesejahteraan rakyat dan sosial yang ada di Banyumas.
yang meliputi beberapa komponen. Yang pertama, angka harapan hidup sebesar 71,98 atau 0,3. Kemudian rata-rata lama sekolah yaitu sebesar 7,52 atau 0,10%. Harapan lama sekolah 12,82 dan pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Banyumas sebesar 11.448. Untuk sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perizinan sendiri, kalau kita total, dalam Kabupaten Banyumas, luas panen dan produksi padi palawija. Yang pertama padi, yaitu luas tanah tersebar sebesar 64.105,80 hektar. Kemudian jagung 5.158 hektar, ubi jalar 121,80 hektar, dan seterusnya. Kemudian untuk pertambangan dan energi, jumlah volume air yang disalurkan selama 20 tahun, selama tahun 2020 sebesar 17.989.000 meter persegi. Untuk pariwisata sendiri, yaitu dalam Kabupaten Banyumas tersebar berbagai hotel, yaitu 168 jumlah hotel non berbintang, kemudian ada 16 hotel yang berbintang. Ikon utama pariwisata pada wilayah Banyumas ini yaitu lokal wisata Baturaden, di mana di sana terdapat 60% hotel di wilayah Kabupaten Banyumas yang berada di Kecamatan Baturaden. Kawasan wisata Baturaden berada di Desa Karangmangu Setengger, Kecamatan Baturaden, yang merupakan pariwisata Kabupaten Banyumas atau yang dinamakan lokal wisata Baturaden. Untuk transportasi dan komunikasi sendiri, yaitu lalu lintas angkutan penumpang kereta api DAOP 5 tahun 2020 seperti pada gambar paling kiri ya. Kemudian panjang jalan menurut jenis permukaan. Aspal tersebar sebanyak 1.414,92 km. Beton 65,5 km, kerikil 13,6 km, dan tanah 13,98 km. Sektor perbankan, koperasi, dan harga-harga. Laju inflasi menurut kelompok pengeluaran pada tahun 2020 sebesar 1,90%. Indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambar tingkat kenaikan inflasi atau tingkat penurunan. Kemudian untuk selanjutnya yaitu pengeluaran penduduk, pengeluaran konsumsi per kapita dalam jangka waktu 1 bulan. Untuk makanan sendiri, makanan dan minuman sebesar 172.441. Kemudian untuk konsumsi rokok sebanyak 59.410 dan telur susu 33.363. Perdagangan dan industri pada wilayah Kabupaten Banyumas memiliki perdagangan dan industri besar, yaitu terdapat 6 sektor. Kemudian untuk menengah 27 dan kecil 43.845. Nilai ekspor menurut komoditas, di mana kayu olahan, terdapat kayu olahan, minyak atsiri, gula kelapa, dan banyak lagi. Sistem neraca regional, System of Regional Accounts, memiliki 4 besar lapangan usaha penyumbang PDRB Kabupaten Banyumas, yaitu sektor pertanian, konstruksi, industri pengolahan, dan perdagangan besar. Kemudian perbandingan antar kabupaten atau kota, indeks pembangunan manusia pada tahun 2020 mencatat bahwasanya indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia pada wilayah Banyumas sendiri,
sebesar 71,98. Kemudian jumlah penduduk pada wilayah Banyumas pada tahun 2020 sebanyak 1.776,92 jiwa. Ya, untuk selanjutnya yaitu tabel location question, di mana analisis ini merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat spesialisasi sektor ekonomi di suatu wilayah yang merupakan sektor basis atau leading sektor. Di mana di sini terdapat 17 sektor, yaitu pertanian, perkembangan, sampai dengan jasa lain, other service activity. Kemudian untuk tabel selanjutnya yaitu tipologi klasen. Tipologi klasen digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Tipologi klasen ini pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi pada sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan per kapita pada sumbu horizontal. Untuk tabel shift share, analisis shift share digunakan untuk menganalisa peranan suatu sektor ataupun pergeseran suatu sektor di daerah terhadap sektor yang sama dengan perekonomian nasional. Analisis ini membandingkan laju pertumbuhan suatu sektor di wilayah yang sempit terhadap wilayah yang lebih luas. Kemudian ini data untuk tabel shift share sendiri, sama ya. Terus selanjutnya kita lihat video yang direkam dari atas wilayah Kabupaten Banyumas. Oke, terima kasih pemaparan untuk profil kabupaten dari saya, yaitu Kabupaten Banyumas. Terima kasih and see you next time. Terima kasih.